Hai teman-teman semua, kami dari kelompok Momentum. Jadi hari ini kita akan membahas 5 soal mengenai materi momentum. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Saya Happy Salom, nomor absen 18. Saya Nadia Patricia, nomor absen 27. Saya Krisma Sarah Putri Yohana, nomor absen 8. Saya Yunika, absen 35. Saya Rafael Indi Pradita, nomor absen 31. Saya Brahma Resyata, absen 1. Saya Kristotes Saputra, nomor absen 7. Saya Legend Jerika, absen 22. Saya Gabriela Sina Dewi, nomor absen 15. Saya Gabriela Sindi, nomor absen 16. Saya Katarina Sekarjeki, absen 6. Saya Meti Febrian, nomor absen 26. Oke, simak baik-baik ya. Di sini saya akan membahas tentang soal yang pertama, yaitu jelaskan momentum linear dan juga momentum angular beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya akan menjawab yang momentum linear terlebih dahulu. Momentum linear adalah momentum dari benda yang bergerak secara translasi, yang artinya momentum ini adalah momentum yang dimiliki oleh benda-benda yang bergeraknya lurus. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat kita bergerak dengan mengendarai sepeda, kita bergerak dengan kecepatan tertentu. Sepeda dan tubuh kita memiliki momentum dan momentum linear yang sebanding dengan massa dan juga kecepatannya. Saat kita berhenti tiba-tiba, kita akan merasakan efek dari momentum tersebut. Lalu ada momentum angular. Nah, momentum angular itu adalah momentum dari benda yang bergerak secara rotasi. Artinya, momentum ini adalah momentum yang dimiliki oleh benda-benda yang bergeraknya melingkar atau berputar. Lalu, contoh momentum angular dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika sedang berputar atau memutar sesuatu, seperti saat sedang membuka pintu atau mengayuh sepeda motor. Ketika membuka pintu dengan cepat, maka akan merasakan efek dari momentum angular karena pintu memiliki massa dan bergerak dalam lintasan melingkar. Oke, jadi pada soal yang kedua adalah yang termasuk contoh momentum dalam kehidupan sehari-hari adalah dan jelaskan alasannya. Jadi yang termasuk dalam contoh momentum dalam kehidupan sehari-hari adalah B. Mobil yang saling bertabrakan. Kenapa tuh Kak? Jadi mobil yang saling bertabrakan akan menimbulkan sebuah momentum, yang dimana momentum adalah besaran yang menunjukkan ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Jadi ketika dua mobil mengalami tabrakan, akan menimbulkan sebuah momentum yang akan menghentikan kedua benda tersebut menjadi berhenti. Oke teman-teman, jadi kita sudah tahu ya kalau jawaban benar itu adalah pernyataan yang B, di mana ada dua mobil yang saling bertabrakan. Nah, jadi kenapa sih jawabannya itu bukan pernyataan A, C, atau D? Jadi kita kupas satu-satu dulu ya. Nah, pernyataan yang A adalah penggunaan sarung tinju, di mana penggunaan sarung tinju adalah diartikan ketika kita menggunakan sarung tinju, maka kita akan memukul samsak menggunakan tangan kita yang sudah ditutupi sarung tinju. Dan itu dikatakan bukan momentum karena tangan kita akan memberikan gaya sehingga membuat samsak itu bergerak, dan itu adalah bentuk contoh dari impuls. Dan apa sih impuls itu? Jadi impuls itu adalah gaya yang diperlukan untuk membuat suatu benda bergerak. Jadi sudah tahu ya kenapa jawabannya bukan A. Nah, yang kedua, kenapa jawabannya bukan C atau menendang bola? Sama seperti A, kalau kita menendang bola, bola itu awalnya diam, tapi ketika kita tendang maka bola itu akan bergerak, sehingga kaki kita akan memberikan gaya untuk bola sehingga bola itu dapat bergerak, dan itu juga merupakan contoh dari impuls. Yang ketiga adalah bermain kelereng. Nah, jawabannya bukan bermain kelereng karena ketika kita bermain kelereng, maka kita akan melemparkan kelereng tersebut untuk bisa menggerakkan kelereng yang lainnya, sehingga itu adalah gaya yang diperlukan untuk menggerakkan kelereng yang lainnya. Sehingga jawabannya benar adalah B. Guys, untuk soal nomor 3 itu soalnya dua bola masing-masing 2 kg. Bola pertama bergerak ke arah timur dengan kecepatan 4 meter per second, dan bola kedua bergerak ke arah utara dengan kecepatan 3 meter per second. Maka hitung dan tentukanlah momentum total kedua bola tersebut. Nah, dari soal tersebut diketahui bahwa massa A itu 2 kg, massa B 2 kg, kecepatan A itu 4 meter per second, dan kecepatan B 3 meter per second. Yang ditanyakan yaitu momentum total. Momentum total sama dengan momentum 1 ditambah momentum 2. Momentum 1 sama dengan
massa A dikali kecepatan A. Berarti kita masukkan massa A yaitu 2 kg dikali kecepatan 4 meter per second, yaitu hasilnya sama dengan 8 kg meter per second ke arah timur. Lalu kita akan mencari momentum yang kedua dengan memasukkan rumus massa B dikali kecepatan B. Lalu kita masukkan angkanya 2 kg dikali 3 meter per second dan mendapatkan hasil 6 kg meter per second ke arah utara. Lalu kita akan mencari momentum total sesuai yang ditanyakan dengan cara momentum pertama ditambah dengan momentum kedua. Lalu kita masukkan angkanya 8 kg meter per second ditambah dengan 6 kg meter per second dan dapatkan hasil 14 kg meter per second. Selanjutnya adalah nomor 4. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 20 meter per second atau tidak ada arah sama dengan dianggap kanan atau depan atau atas, sehingga menghasilkan momentum 100 kg meter per second. Tentukan massa benda tersebut. Diketahui momentum sebesar 100 kg meter per second, kecepatan sebesar 20 meter per second. Ditanya adalah massa benda. Jadi P sama dengan M kali V. P karena udah diketahui, jadi 100 sama dengan M kali 20. Jadi M ditukar sama P. Jadi rumusnya adalah M sama dengan P dibagi V. Jadi M sama dengan 100 dibagi 20 sama dengan 5. Jadi massa benda tersebut adalah 5 kg. Untuk soal yang terakhir, Samsudin mengendarai jeep dengan kecepatan 17 meter per sekon ke arah barat daya. Diketahui berat dari Samsudin 65 kg. Berapakah momentum dari Samsudin ketika sedang mengendarai jeep tersebut? Oke, lalu untuk diketahui ada M sebagai massa yaitu 65 kg. Lalu selanjutnya ada V sebagai kecepatan yaitu min 17 meter per sekon karena mengarah ke arah barat daya. Lalu yang ditanyakan adalah P atau momentum. Jadi untuk menjawabnya kita menggunakan rumus momentum yaitu P sama dengan M kali V, yaitu P atau momentum sama dengan massa dikalikan kecepatannya. Kita masukkan massanya yaitu 65 kg lalu dikalikan dengan kecepatannya yaitu minus 17 meter per second. Jadi jawabannya setelah dikalikan yaitu minus 1105 kg meter per second. Jadi momentum Samsudin saat mengendarai jeepnya adalah min 1105 kg meter